Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita kembali untuk mengkaji kitab tauhid dan kita kembali di Masjid Baitur Rahman. Semoga dengan kajian ini kembali kita meraih dari barokah ilmu kita. Dan bab mengenai kitab tauhid sudah dijelaskan hingga kemarin, bab tentang ilmu nujum, kemudian tentang kebintangan. Sekarang kita akan memflash atau refresh, itu istilahnya, yaitu di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang telah menyebutkan hingga bab ke-30, di antaranya bab 20 hingga 30, yaitu penafian, bab-bab yang menjelaskan haramnya kesyirikan, artinya sesuai dengan makna dari la ilaha, yaitu nafi, nafiyah, meniadakan. Nafi atau nafiyah, meniadakan, yaitu meniadakan segala sesembahan selain Allah. Dan nanti bab 31 sampai bab kesananya beliau menyebutkan isbat, yaitu makna illallah, yaitu penetapan bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang Maha Esa. Maka disitulah setelah itu juga beliau menyebutkan akhlak-akhlak yang terpuji dan juga akhlak-akhlak yang tercela dalam manusia berhadapan dengan Rabb-nya, dengan dia itu adalah menyembah kepadanya, tetapi beraneka ragam, sehingga perlu untuk kita bahas, untuk kita sebutkan mana yang terpuji, mana yang tercela. Maka di bab yang kita akan bahas, yaitu sebelum kita menuju kepada isbat, penetapan, maka kita harus menyadari bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Makna dari la ilaha illallah adalah setelah Syekh menyebutkan di bab yang ke-6 tentang makna la ilaha illallah, pula di bab 15 menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan, yaitu la ma'budu
la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Maka ini bab yang sangat agung yang dijelaskan oleh Syekh untuk menjelaskan bagaimana seseorang menetapkan diri Allah sebagai ilahnya, sebagai Rabb-nya, sebagai Allah itu tujuannya, maksudnya hanya untuk mencari ridhonya. Karena itu bagaimana di ayat-ayat diterangkan, yaitu dalam surat Al-A'raf 191 hingga 192 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang berhala itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa membuat sesuatu apapun. Di ayat ini adalah istifham, pertanyaan, yaitu Allah mempertanyakan dari cara mereka, yaitu melalui berhala. Yang berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, apalagi menciptakan sesuatu. Kalau diibaratkan di ayat-ayat seperti, yaitu ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Berhala-berhala itu la yakhluqu dzubaba, tidak bisa menciptakan seekor lalat yang kecil. Jadi jangankan membuat manusia, seekor lalat saja yang kecil saja mereka berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan. Walau istama'ulah, dan berhala-berhala tersebut benar-benar tidak mendatangkan, yaitu adalah kedamaian. Tidak bisa berhala tersebut memberikan petunjuk untuk manusia itu bersatu. Sehingga kalau kita melihat berhala-berhala, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Lalu di sini Allah mempertanyakan, mengapa yang seperti itu disembah? Maka inilah dari makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada berhala itu yang yaitu hak untuk disembah. Karena itu pertanyaan ini tidaklah perlu dijawab, tapi cukup direnungkan di dalam hati mereka, yaitu kepada kaum musyrikin di zaman Rasulullah. Dan berhala itu wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sedangkan berhala-berhala itu juga tiada bisa memberikan pertolongan,
kepada orang-orang yang menyembahnya. Dan pula berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Ini sebuah pertanyaan yang benar-benar mengundang, mengajak manusia berpikir, mengapa sampai patung-patung itu disembah. Padahal patung-patung itu tidak bisa menolong mereka. Ilah selain Allah tidak akan bisa menolong mereka. Begitu pula mereka saja untuk dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Inilah mengapa sampai-sampai berhala-berhala tersebut disembah. Sebuah pertanyaan yang benar-benar mengangkat diri, mengangkat hati untuk dari itu supaya bertaubat daripada kesyirikan yang dia perbuat. Maka berhala-berhala itu dari bab 23 saja termasuk, yaitu batu, pohon, atau orang-orang solih tapi dia sudah mati, disembah-sembah, diminta-minta, padahal tidak bisa dia itu memberikan apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Karena itu Allah menggerakkan dengan pertanyaan ini, menggerakkan hatinya supaya manusia itu kembali kepada jalan tauhid. Dan di sini pula bagaimana yang disebutkan, yaitu mengenai berhala-berhala selain Allah itu adalah walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dalam surat Fatir Allah berfirman, dan sesembahan kalian itu yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Subhanallah. Ini adalah kalimat yang sungguh Allah ucapkan benar-benar untuk menggerakkan hati kita. Ternyata kesembahan mereka itu maksudnya juga orang-orang solih yang dijadikan wasilah, yang mereka itu orang-orang solih yang sudah mati, tidak bisa punya apa-apa, tidak punya manfaat apa-apa kepada kita, walaupun cuma setipis kulit ari. Bayangkan, hanya setipis kulit ari saja mereka tidak bisa memberikan manfaat, apalagi disembah-sembah. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan jika kamu berdoa kepada mereka, mereka itu tidak akan bisa mendengar seruanmu, tidak akan bisa mendengar doa darimu. Kalaupun mereka itu mendengar, mereka tidak bisa mengijabah
tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Dan pada hari kiamat justru mereka yang disembah itu akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tiada yang bisa memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Disinilah sifat khabirun Allah. Sifat khabir yaitu adalah sifat mengabarkan, memberikan berita sebagaimana dia memberikan berita kepada para nabinya. Maka para nabi menyampaikan kepada umatnya juga menyampaikan hingga sampai kepada kita. Maka dia benar-benar Allah yang memberikan keterangan yang benar-benar jelas bahwa kalau seseorang itu menyembah selain Allah, bahkan mereka tidak akan mendengar apa yang mereka minta itu tidak bisa dipenuhi. Ini terbayang seseorang telah kesana kemari meminta kepada selain Allah, kemudian tidak dipenuhi, tidak didengar seruannya. Coba disinilah hati kita benar-benar harus tergerak, hati kita meninggalkan penyembahan atau meninggalkan segala bentuk-bentuk doa kepada selain Allah, termasuk kepada orang-orang yang salih yang sudah meninggal dunia, karena mereka tiada bisa memberikan ijabah terhadap doa-doa kita. Tidak bisa mereka itu mendengar. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengijabah. Bahkan mereka pada hari kiamat bakal mengingkari kita. Artinya kita bakal disalah-salahkan. Kita bakal disalah-salahkan. Kenapa? Karena kita menyembah mereka. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah keterangan dari Allah yang khabir, Maha Mengetahui, sungguh sangat jelas keterangan ini. Maka disinilah dijelaskan pula oleh dalam hadis yang terdapat dalam muttafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim, sahih dari Anas bin Malik. Dia berkata, Tuhan Nabiyu yauma ahadin, ketika perang Uhud Rasulullah terluka kepalanya. Ini yang ditimpa oleh Rasulullah ketika diserang habis-habisan karena ditinggalkan oleh umatnya yang mereka itu tergiur oleh harta rampasan perang, sehingga di mana Rasulullah diserang habis-habisan oleh musyrikin Quraisy, maka Rasulullah sampai beliau itu terluka kepalanya. Disebut pula wakusirat rubah ia tahu, dan beliau juga terluka kepala dan pula pecah gigi gagangnya, pecah atau putus, potong giginya, sampai seperti itu. Itulah dari tidak taat kepada perintah Rasulullah.
Maka beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun tahtajju nabiyahu. Beliau bersabda, bagaimanakah kalian akan peroleh keberuntungan terhadap suatu kaum yang melukai nabinya. Jadi pertanyaan kepada umatnya yang benar-benar meninggalkan Rasulullah, yang meninggalkan ketaatan kepadanya, meninggalkan seruan dari Rasulullah, maka kalian lihatlah dari apa yang diderita oleh Nabi, yaitu bagaimana terlukanya, parahnya keadaan Nabi, sampai disebutkan Nabi itu akan meninggal dunia, sudah meninggal dunia, padahal keadaannya hanya terluka. Maka di situ mudarat yang besar ketika seseorang meninggalkan ketaatan, meninggalkan apa-apa dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga dia asik, sibuk memakai yaitu cara-cara yang tidak sesuai dari Rasulullah. Maka itulah mudarat seseorang, bahaya dirinya, keluarganya, kerabatnya, karena dia tidak taat kepada Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, "Fanuzilat." Maka kemudian turunlah ayat. Jadi Rasulullah menyebutkan, bagaimana kamu akan beruntung terhadap suatu kaum yang melukai saya. Maksudnya, gimana kamu bisa memperoleh manfaat padahal dia melukai saya. Itu maksud beliau. Maka Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tiada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Maksudnya adalah tidak ada apapun hak bagi Nabi Muhammad untuk menjatuhkan atau untuk mencaci atau untuk merengek atau untuk mendoakan keburukan kepada orang yang melukainya. Karena sesungguhnya hanya Allah yu'adzibu may yasha wa yahdi may yasha. Allah yang berhak dalam surat Al-Baqarah, yu'adzibu may yasha wa yahdi may yasha, yaitu berhak mengazab mereka, dan pula Allah yang berhak apabila dia menghendaki mengazab maupun memberikan petunjuk. Maka itulah Nabi tidaklah berhak, padahal beliau disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau berdiri dari ruku atau sedang i'tidal. Namanya i'tidal, berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yaitu pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Kejadian bahwa sebelum itu Rasulullah adalah mendoakan kejelekan, mendoakan laknat, yaitu kunut nazilah selama sebulan penuh. Dan Rasulullah berkata setelah dia mengucapkan
Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Beliau mengucapkan Allahumma an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatilah si fulan dan pula si fulan ini. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Maka Allah menurunkan ayatnya, fa'anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'. Allah menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 128. Tiada hak apapun, tidak ada hak apapun kamu untuk mengurusi urusan mereka. Maka dalam yang riwayat yang lain, beliau juga qunut nazilah terhadap Sofwan. Jadi kalau qunut nazilah Rasulullah menyebutkan orang-orang yang dia laknati, Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham, supaya dilaknati atau dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah pula ayat ini di hal yang sama, laisa laka minal amri syai', Al-Imran 128. Pula dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, ketika diturunkan kepada Rasulullah firman-Nya ini, adalah nanti kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana beliau tidaklah lagi mendoakan qunut nazilah, tidak lagi melakukan qunut dalam riwayat yang lain, tapi riwayatnya mempunyai sanad yang dhaif dan matan yang bertentangan, yaitu riwayat tentang qunut yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali qunut subuh. Maka itu riwayatnya dhaif. Hanya sebagian muslim sekarang yang menjadi pertanyaan, qunut itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah itu untuk mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang benar-benar zalim kepada kaum muslimin. Dan beliau itu hanya melakukan sebulan. Dan itu pun tidak hanya subuh saja, tapi dalam semua sholat wajib. Seperti kita ketika mendoakan untuk korban Rohingya di Myanmar, kita qunut subuh selama qunut nazilah, kita qunut nazilah dalam semua sholat, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam rakaat terakhir kita qunut nazilah selama sebulan. Maka itu yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu qunut nazilah, qunut mendoakan laknat untuk musuhnya dan kebaikan untuk kaumnya yang dizalimi. Maka disitulah tiada hak sebenarnya setelah sebulan itu, yaitu di mana untuk melanjutkan qunut nazilahnya. Karena kalau qunut nazilah itu ya
kunut nazilah itu diperuntukkan itu untuk tenggang melalui kesepakatan pimpinan. Seperti kita pimpinan PP Kesatuan Islam pusat itu menetapkan sebulan, dan setelah sebulan kita kunut nazilah dalam semua sholat, maka kita berhenti. Kenapa? Karena itu merupakan mandat dari pimpinan pusat. Karena yang namanya kunut nazilah itu tidaklah bisa untuk dilaksanakan secara berkelompok. Misalnya cuma DKM Baitur Rahman saja, tidak bisa. Harus yaitu punya perintah dari pimpinan pusatnya. Kalaupun misalnya MUI atau pemerintah Kemenak memerintahkan kunut nazilah, maka kita harus taat. Inilah taat kepada ulil amri, yaitu kita laksanakan kunut nazilah. Begitu pula kita ketaatan kepada pimpinan pusat, atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Mereka memerintahkan untuk kunut nazilah, maka kita mengikutinya pula. Hanya mungkin yang menjadi perbedaan adalah ada yang mengangkat tangan, ada pula yang tidak mengangkat tangan dalam kunut nazilah. Jadi kalaupun misalnya hanya tubuh saja, berarti itu tidak sunnah. Tidak menjadi sunnah. Karena Rasulullah itu pun kunut bukanlah kunut yang doanya Allahumma hdini fiman hadait. Kalau itu doa Allahumma hdini fiman hadait itu bukan kunut subuh. Itu adalah kunut witir. Kunut witir ini disunahkan. Ada sejumlah ulama yang menyebutkan, diantaranya Syekh Abdullah bin Jarumah, hadisnya sahih kunut witir. Tapi kita malah kebanyakan tidak mengerjakan ya. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya kalau kunut witir itu sunnah. Cuman kita kebanyakan gara-gara menganggap kunut itu bid'ah, malah nggak jadi kunut. Ya gitu, karena berlebihan gitu. Ya kunut subuh itu tidak ada kunut subuh, hadisnya dhaif. Tapi malah kunut witir ditinggalkan, padahal itu sangat disunahkan. Rasulullah dalam 10 hari terakhir menjelang beres dari Ramadan. Nah sekarang kan nanti akan Ramadan tarawih ya. Beliau itu kunut witir, dan beliau merutinkan kunut witir dengan doa Allahumma ini liman adain. Maka itulah doa kunut witir. Beda dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah yaitu melaknati, seperti kita juga melaknati. Cuman tiada hadis maupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang lafaz dari kunut tersebut. Hanya tentunya Rasulullah berdoa Allahumma an fulanan wa fulanan. Itu adalah beliau mencontohkan cara doa-doa dari kunut nazilah. Silakan kalau misalnya kita untuk mempunyai lafaz tersendiri, bukan menjadi sebuah bid'ah kalaupun kita mendoakan dalam kunut itu sendiri. Hanya kunutnya jangan subuh saja. Maka yang saya pertanyakan, kenapa kalau kunut subuh saja gitu.
Kalau mau kunut sekalian semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau mau lah nanti Israel gitu ya. Israel yang zalim terhadap Palestina. Kalau mau gitu ya. Contohnya dengan perintah pimpinan, tidak bisa sembarangan. Jadi yang disosokkan itu kunut nazilah dalam semua sholat dan hanya kunut witir. Adapun setelah itu maka Rasulullah tidak lagi kunut nazilah setelah sebulan, sehingga tiada hak bagi Rasulullah untuk mendoakan kejelekan bagi mereka. Maka tidak boleh kita mencaci, mengejek, mendoakan keburukan. Tetaplah Rasulullah itu adalah manusia. Bahkan orang-orang yang dilaknati oleh Rasulullah, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham, ternyata beberapa periode di zaman Rasulullah mula mereka adalah mualaf alias masuk Islam. Jadi kalaupun kita melaknati, inilah yang sebenarnya sikap yang tidak baik. Melaknati seorang yang kafir, yang menentang Islam, sebenarnya tidak baik kalau itu tidak sesuai dengan perintah dari Allah maupun Rasulnya, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka tentunya sikap Rasulullah adalah yang paling mulia. Mulia kenapa? Bagaimana yang beliau itu seperti dalam perang Uhud juga terbunuhnya Hamzah, paman Rasulullah, oleh Wahsy, pula dimakan hatinya itu, ulu hatinya oleh Hindun. Itu ternyata Rasulullah tidak mendoakan kejelekan kepada mereka berdua, tapi Rasulullah hanya memberikan nasihat kepada mereka. Maka Wahsy dan juga Hindun adalah masuk Islam. Jadi itu cara beliau. Maka itulah kemuliaan yang harusnya ditanamkan kepada kita. Ditanamkan yaitu kita berbuat baik kepada manusia. Walaupun zalim apapun dia, baik muslim, non muslim, kita harus benar-benar berbuat baik kepada mereka. Jangan mencaci, mengejek, apalagi mendoakan laknat. Rasulullah saja sampai beliau dicegah oleh Allah untuk terus-terusan mendoakan laknat kepada 3 orang ini. Bahkan 3 orang ini masuk Islam. Jadi begitu betul bagaimana yu'adzibu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah yang dengan kehendaknya bisa mengazab atau bisa pula memberikan petunjuk. Baik itu, dan masih panjang tentang bab ini. Masih ada hadis yang belum kita bahas, masih kepotong. Mungkin ini edisi yang pertama untuk menjelaskan bahwa tiada ilah selain Allah. Mengapa guys melanjutkan pula dengan hadis tentang kunut nazilah, mendoakan yaitu kunut nazilah dalam semua sholat fardu yang 5 waktu, karena menunjukkan bahwa begitupun Allah tiada yang mengazab, tiada yang memberikan petunjuk selain Allah.
maka kita sebagai hambanya menyikapi suatu permasalahan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menetapkan segala sesuatunya dengan adil, karena dialah yang maha adil. Baik, begitu saja edisi yang pertama tentang makna la ilaha illallah. Insyaallah dilanjut di kesempatan berikutnya. Setelah besok kita akan melanjutkan insyaallah, yaitu adalah bab tentang yaitu makna masih melanjutkan kitab fadilah tahun, termasuk pula bagaimana keutamaan tahun. Tentunya untuk persiapan bekal kita untuk Ramadan nanti, supaya ibadah Ramadan kita yaitu bisa memperbaiki, bisa meningkat di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Semoga kita dilancarkan terhadap urusan-urusan kita, dan Allah selalu memberikan kepada kita kesabaran, dan kita selalu taat dalam petunjuk yang Allah dan juga Rasul-Nya terangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi Pak mau payung. Tadi teh pas tepi ditu teh mau payung lagi. Ya, kena naon lah. Heeh. Jadi heula. Ya kayak buru-buru pulangna. Alhamdulillah.